coba ngubungin Sinta, itu kalau siang nggak pernah bisa. Iya. Sahur nggak pernah bisa. Nggak bisa. Nah kalau siang emang apa kegiatannya? Aku kalau siang itu pokoknya sebelum zuhur biasanya kan bapak mau sholat zuhur ya mandiin bapakku dulu gitu. Oh, karena bapak memang udah sama sekali nggak bisa. Ya bisa mandi cuman kan dia tulangnya kan kayak pengeroposan tulangnya jadi cuman begini nih kalau mandi gosok-gosok itu kan nggak bisa. Jadi cuman bisa guyur-guyur doang nggak bisa ngelap-lap gitu jadi aku yang mandiin gitu. Tapi gimana rasanya sekarang bisa ngurus bapak, mandiin bapak, nyenengin bapak, nyuapin, masakin. Senang banget. Dikasih kesempatan untuk ngurusin orang tua ya. Nggak bisa ngomong siang intinya aku seneng banget. Bisa kayak kerja di rumah gitu, ngelihat bapak, ngelihat anak itu seneng banget sih Kak. Karena kemarin-kemarin ini mungkin Sinta banyak waktu di luar, ya banyak melewati momen-momen penting. Tapi sekarang Apalagi gini loh, aku waktu bapakku sakit, waktu itu operasi ya dia, jadi ada kanker prostat sama ambeien waktu itu, aku nggak bisa jagain. Dan waktu itu kondisi ekonomi aku juga lagi jatuh gitu loh. Makanya sekarang kesempatan aku pengen bahagiain bapakku di sisa umurnya bapakku. Sinta ini bekerja akhirnya kerjaan ekstra, bahkan tidak bisa meninggalkan rumah terlalu lama. Iya. Ya, pulang masak lagi, ini lagi tidak memiliki karyawan yang begitu banyak karena punya usaha yang masih belum terlalu besar. Sayang kalau pakai karyawan terlalu banyak. Apalagi sih yang Sinta mau sekarang? Apa ya? Yang aku mau ya pengen bahagiain bapakku karena mau menebus kesalahan aku di saat bapakku sakit. Bapak kan pakai surat bantuannya waktu di rumah sakitnya operasi, jadi aku nggak bisa ngebiayain. Kalau ibu waktu itu full, aku bisa biayain full, tapi kali ini enggak. Makanya bapakku mau ke Jakarta, aku kerja keras, aku udah nggak ingat waktu lagi. Pulang syuting, kenapa aku selalu bilang aku nggak bisa lebih dari jam 12, karena aku harus ke pasar dan apalagi kalau sahur, aku harus masakin bapakku dan harus ngelayanin bapakku. Itu. Dan alhamdulillah bapakku kuat puasa ya, jadi aku selalu masakin apa yang dia mau. Gitu. Sinta, siapa tahu Bapak nonton siang hari ini, Sinta mau ngomong apa sama Bapak? Pak, doain aku kuat, doain aku rezekinya banyak, sehat. Dan semoga Bapak seneng ya tinggal di rumah sama Sinta. Dan Bapak bisa jagain aku karena kan kalau aku syuting, maaf ya Pak kalau aku waktunya kurang. Tapi aku kerja juga buat Bapak, buat Arkan, buat masa depannya Arkan. Nah, itu. Ya, kasih semangat buat Sinta. Ada satu lagi perubahan dari sahabat kita. Justru kali pertama dia menggunakan hijab kalau tidak salah di Brownies. Miss Tips. Ya, sebagai Miss Tips. Dan kita belum terlalu banyak, saya belum terlalu banyak nanya, tapi saya senang banget ketika dia bilang, iya Kak aku sudah berhijab. Dan kebetulan Brownies menjadi program pertama, kalau tidak salah ya, kita tanyakan langsung sama Caca Frederica. Gak ada produk. Sumpah dah lu jadi panik begini ya. Iya. Hah? Lu apaan Oma hari ini? Iya. Apaan? Dia ngeliat lu lewat. Dia bilang ada produk apa lagi hari ini? Gue bilang nggak ada. Ya. Tapi justru Kak. Konsultasi biasanya kan kalau kesini ada masalah. Jangan. Gak ada masalah. Justru kita mau tanya sama nih Steve gitu. Sama Caca. Ya. Ca, ini
aku sempat ngobrol sama Caca cuma sebentar aja. Iya kak. Tiba-tiba kalau nggak salah Brownies ini pertama Caca. Iya kamu tuh yang bikin viral tuh kamu tahu. Masa? Yang Best. bikin heboh. Justru Gara-gara Caca tuh ya kan sebelumnya sama geng squad dulu kan. sampai sekarang juga masih. Enggak, maksudnya waktu itu datang sini rame-rame tuh masih pada Ah, ah. cantik-cantik ulala Iya, ulala ya iya, kan. ulala, Cet ulala. tetap pas Miss Tips. Hah? Pas Me Tips udah berubah, pakai iya. gitu kan. Wah itu pertama kali spesial di Brownies pertama kali. Brownies, Iya iya, gitu. pertama kali Dan spesial. yang bikin viral, yang bikin heboh, yang bikin langsung beritanya naik ke media segala macem tuh Kak Ruben. Terus gara-gara kamu posting foto itu kan aku emang masih belum mau sharing lah. Maksudnya kadang-kadang tuh kayak you need your own time buat Iya. sendiri dulu buat apa gitu kan. Karena aku masih belum mau cerita ke teman-teman Iya. media, akhirnya sahabat-sahabat Girl Squad aku yang lain yang dikejar-kejar kayak Nia, terus Jessica, terus Kak Dewi Sandra juga. Jadi kalau aku lihat beritanya, pasti komen-komennya mereka termasuk komennya kamu juga kan. Jadi bukan komennya dari aku pertama kali muncul gitu beritanya. Nah akhirnya memantapkan untuk berhijab ini karena apa? Ca? Panjang Kak perjalanannya udah 3 tahun. Terus udah kayak gitu sebenarnya curiosity aku tentang agama itu udah dari umur 9 tahun sih gitu. Karena kan memang background keluarga aku dua agama yang berbeda ya gitu. Ya. Jadi aku pengen tahu ada apa sih gitu. Tapi semakin aku belajar, semakin aku jadi bertoleransi antara satu agama dengan agama yang lain. Bukan menjadi orang yang terlalu fanatik dan akhirnya menutup diri terhadap pemikiran orang lain, nggak boleh kayak gitu juga gitu. Tapi kita tetap harus bisa, justru semakin kita belajar, semakin kita harus memiliki pikiran yang terbuka, semakin kita bertoleransi antara satu dan lainnya gitu. Tapi Kak, selama kamu memutuskan untuk berhijab, Iya. ada pertentangan nggak sih sebenarnya dari diri kamu sendiri juga? Alhamdulillah nggak ada Atau ya, Kak. mungkin dari Makanya luar? aku bingung ya kalau misalkan selalu ada pertanyaan, misalkan kamu takut kehilangan teman nggak sih ketika kamu berhijab? Enggak, jawabannya alhamdulillah. Ada nggak sih pertentangan, sedih, drama atau gimana ketika kamu pakai hijab? Alhamdulillah enggak. Terus ada nggak sih gejolakan batin gitu ketika kamu pakai hijab tuh pasti nanti kayak aduh takut ini takut itu, alhamdulillah enggak gitu. Rezeki malah lancar banget Caca. Masya Allah. Sekarang malah ada program kamu baru itu. Katanya aku mau build in geprek kamu kok nggak jadi. Iya tenang ya, ntar ada ya. Apaan lagi? Nggak ada gue itu punya gue. Gak mau diambil. Jangan Itu lo udah tiap orang, jatahnya tiap dia. orang mau lo tawarin, tiap orang habis gue. Kebiasaan kayak gini. Iya Ca. Udah nggak demen Ntar ya, kalau Ca. kayak Boleh begini. dia. Kalau dia udah mulai batuk-batuk. gua telepon Nah, dia. udah mulai sakit-sakitan Tenang. standby daripada Lahan baru gue kita ya. ya. Gue incer nih. Iya. Nih Steve yang image-nya bagus. Iya. nih. Itu lah lahan Masya gue. Allah. Udah gue kotak-kotakin tuh lahannya. Oke, sekarang kita take foto dulu ya. Coba kita lihat sama-sama. Ini dia. Apa nih? Berhijab. Caca Frederica foto bareng Girl Squad. Oh iya. Girl Squad baru Muslimah Squad. Muslimah Squad. Ini namanya Masya Muslimah Allah. Squad. Jadi sebenarnya aku tuh bercanda-bercanda sama bertiga, aku, Dira Bahir, sama satu lagi tuh Mbak Oh, Puput. Dira pun sekarang sudah berhijab. Dira udah berhijab. Wow, Alhamdulillah. hai Dira. Dira Bahir. Iya. Dira Bahir. Terus? Nah, aku Dira sama Puput, sama Mbak Puput itu Mbak Mumtaz Putri. Tadinya tuh kita gini, Cak kita bikin squad yuk, bikin squad namanya Muslimah Squad gitu, bercanda-bercanda. Terus akhirnya terbentuklah bukan Muslimah Squad namanya tapi Vision 99. Jadi Vision 99 ini sebenarnya aku nggak suka menyebut ini sebagai kajian ya, tapi aku menyebut ini sebagai diskusi untuk anak-anak muda tentang sejarah agama yang ada di dunia ini. Jadi nggak hanya tentang agama Islam, tapi tentang agama-agama lain, semua ada sejarahnya, semua ada ceritanya. Jadi kita punya forum diskusi khusus buat anak-anak muda yang pengen nanya ini kenapa gini sih, ini kenapa gitu sih gitu. Oh, keren banget. Tapi setelah kamu berhijab ini, kamu masih suka kumpul bareng sama Girl Squad? Masih kemarin habis sama anak-anak Girl Squad. Apa yang mereka katakan ketika kamu memutuskan berhijab? Aku inget banget kata-katanya Nia, kata-katanya Jessica, kata-katanya Tere dan semuanya. Gini, ini yang lo mau, benar. Benar yang lo mau, ya udah. Kalau emang nggak ada paksaan dari siapapun dan emang ini yang lo mau, ya udah gitu. Dan alhamdulillah semua teman-teman Girl Squad nggak ada yang kaget dengan aku berhijab karena mereka tahu apa yang aku omongin di balik sosial media yang aku sharing dengan apa yang aku putuskan sekarang itu bukan suatu hal yang mengagetkan karena emang udah lama apa yang aku omongin itu ya inilah aku sebenarnya Kak gitu. Cuman emang aku nggak sharing aja di media gitu. Ada ini enggak? Tadinya kan
sebelum berhijab, kamu kan juga udah salah satu Tapi aku belum artis punya yang... hijab manja loh. Hah? Belum punya hijab manja Oh loh. harus. Build in Masa dong. harus. Build in. Deal in dong. Build Jadi in. dong. Kak Uben, Asik. Kak Uben waktu itu Ya, kontrak udah mau Enggak, masuk lama loh. Boro-boro. Hijab manjab jangan bilin dulu baru buka toko di Pekanbaru. Datang ya, hari ini opening. Datang ya Pekanbaru. Pinter, pinter. Oh, kalau Padahal nggak pakai janjian, tak nyambung Pekanbaru baru buka hari ini. Jalan apa? Lupa Oma, Iya. jalannya. Kan baru gede kali. Iya gede. Ya tiap orang tahu kali tanya Igun di mana, Igun di mana. Oh Gitu. iya udah. Oke, tapi Cak, ini kan Itu memang tadi mau nanya apa sih apa jadi lupa. Enggak, jadi kalau misalnya Caca kan dulu kan memang udah fashionable banget kan. Maksudnya punya personal, punya style sendiri Iya, dalam berpakaian. iya. Sekarang semenjak berhijab, Iya. susah nggak? Alhamdulillah enggak. Karena ada salah satu fashion stylist namanya Dolly. Jadi aku tuh dua deket sama fashion stylist namanya Ivan Gunawan lagi. Gila nama gue tuh di hati banget ya, parah ya. Iwan Latif, Mas Iwan, Iwan Latif. sama Dolly tuh mereka dekat lah dengan aku. Ya. Dolly itu pertama kali sebelum aku berhijab, sebulan sebelum aku memutuskan berhijab, aku geret, aku bawa ke Tamrin City. Ya. Dol, tolong dong Dol, gue bingung nih Dol gini. Akhirnya dia bantuin aku buat belanja, bener-bener belanja. Jadi ketika aku berhijab, semuanya tuh udah ada. Sebenarnya udah sih ready. baju lama jangan dibuang sih. Enggak kok, masih aku ya kan, pakai, jadi mix and match, Mix and ya kan, match, karena gitu. ya berhijab itu juga berkaitan dengan styling, bagaimana apa bisa dicampur apa gitu. Dan aku senangnya tuh baju-baju aku kan nggak semuanya baju hijabers, Ya. Kak Ivan, maksudnya bajuku tuh baju-baju yang dulu aku pakai bersama Girl Scout masih Ya. bisa aku pakai sekarang, tinggal ya mungkin nggak boleh terlalu ketat, terus habis itu tinggal agak di loose, mix and match gitu, dan itu kan salah satu dakwah juga gitu, kita Ya. bisa dakwah melalui fashion juga. Betul, Iya. apalagi kamu public figure ya, kalian Iya. public figure. Jadi apa yang kalian pakai biasanya menjadi teladan untuk teman-teman wanita muslimah lainnya Iya. gitu. Oke. Tapi Cak, Apa? ntar dulu berarti masih ada sisa-sisa baju kamu yang di Girl Squad dulu Ada. yang nggak kepake. Kau ini mau pakai? Enggak, Ruben tuh mau banget kayaknya. Dari tadi tuh tatapannya beda, Pak. Iya, soalnya aku udah bingung. Pas ngomong baju langsung gini ya. Soalnya aku udah bingung, kan setiap hari Brownie stripping ya kan. Ya Allah. Ya, kan? Ya kali-kali aja buat ganti-ganti kan. Makasih ya Wes. Tapi aku Sama-sama. senang loh, hari ini kan hari Pancasila, lihat nih, Iya. pakai bajunya Pancasila, Oh, iya. luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika. Cak, gimana sih dukungan dari suami ketika kamu berhijab? Kalau suami itu dia lagi tiduran nonton TV terus ngeliat aku turun dari tangga, aku inget banget adegan itu. Aku justru kalau sama suami agak nangis, maksudnya kayak kamu yakin gitu, so kayak jangan ditanya lagi gitu kan. Habis itu ya udah nggak apa-apa, are you sure gitu. So aku bilang yes I am gitu. So, habis itu dia bilang kayak ya udah oke, Bismillah aja. So aku cium tangannya dia, habis itu udah. Itu selesai kita sholat zuhur sih. Itu. Iya. Itu memang kamu sengaja mau bikin dia surprise? Enggak, nggak mau bikin dia surprise Kak, karena kan aku sudah dalam apa ya, sudah hidup dalam berumah tangga lah intinya gitu. Jadi apapun yang aku lakukan, imam aku tuh harus setuju dulu, imam aku harus meridoi dulu, karena kan ridonya aku juga salah satunya dari ridho suami. Ngantuk sayang. Dia begini, dia pegang kita begini. Nih gue kasih tahu ya, namanya acara talk show, ada ngobrolnya dulu baru nyanyi. Ini kalau nggak ada dangdutan gini. Standby, gue mau panggil bintang tamu berikutnya. Ya. Standby. Nih, lu Standby. nyanyi lagunya. Oke, kita panggil langsung ini dia, Tika Ramlan. Kalau inget Tika Ramlan, inget lagu apa? Inget lagu Bilang apa? saja. Oke, nyanyi biar pada kerja. Udah ngantuk. Oke. Ku mau
Oke, aku baru ketemu Tika setelah dia berhijab, tapi belum nanya-nanya. Iya. Ya, Tika, ini memang kita temanya lagi adalah perubahan. Ketika Tika memutuskan berhijab itu kapan? 9 bulan yang lalu. Aha, Baru juga 9 bulan. 9 bulan lalu. Apa yang akhirnya Tika memutuskan berhijab? Pertama karena pertamanya udah sering ikut kajian-kajian. Terus jadi tahu hal yang nggak boleh sama yang boleh, yang harus sama yang nggak harus. Dan di situ pas aku ngelihat sesuatu yang nggak boleh dilakuin sama perempuan, wah ternyata itu banyak banget ya yang aku lakuin dulu gitu. Dan dari situ udah mulai kayak ngelepasin satu persatu, terus ngebatasin pekerjaan satu persatu, terus mundur itu bukan maksud, karena kan banyak kemarin yang bilang mundur dari dunia entertain, sebenarnya bukan mundur dari dunia entertain, tapi Lebih memilih. mundur sejenak supaya niat untuk hijrahnya nggak ke distract sama yang lain-lain gitu. Ya, ya, ya. Terus juga sempet satu masa, aku ada masa yang benar-benar lagi galau. Galaunya bukan kayak, aduh aku pakai enggak gitu sih. Aku sering dimimpiin gak enak. Jadi terus juga pernah ngalamin gak bisa tidur tuh sebulan gara-gara mikirin. Jadi waktu itu aku sempat mikir kalau misalnya aku pas tidur terus pas bangun aku udah meninggal gimana ya gitu. Sampai pada ke taraf itu. gitu. Jadi karena gara-gara aku lihat satu tayangan YouTube, ada ustadz yang memang waktu itu aku lagi seneng banget ikut kajiannya dia, Ustadz Halid. Ustadz Halid Basalama. Dan itu Salama tuh lembut banget. terus dia menyampaikan tentang azab kubur. Terus pas dibilang nih yang akan diazab itu yang seperti ini. Wah banyak juga ya, maksudnya yang pernah aku lakuin dulu dan yang itu tuh maksudnya masuk ke dalam urutan-urutan itu, dan itu jadi kayak bikin, aduh aku ternyata di umur yang udah aku jalanin sepanjang ini banyak hal yang gak baiknya yang udah aku lakuin gitu. Tapi yang bikin aku seneng justru teman-teman wanita khususnya berhijab tuh di usia muda. Jadi setelah berumah tangga, usia muda, usia produktif, jadi lebih bisa mengajak wanita muslimah lainnya untuk berhijab juga. Dan ternyata dengan berhijab tidak membatasi kalian untuk beraktivitas. Tidak membatasi kalian untuk berumah tangga, untuk bergaul, untuk memiliki profesi apapun. Karena saat ini di pemerintah dan swasta juga sudah menerima wanita berhijab dengan profesi apapun. Yang penting kita punya skill dan kemampuan yang memang bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Ini Kak, di Kepolisian Republik Indonesia juga semenjak tahun 2015, polwan yang wanita yang berhijab sudah diperbolehkan untuk menggunakan hijab ketika lagi bekerja di lapangan. Ya. Itu kan luar biasa sekali. Yes. Sejak tahun Oke, 2015. sekarang kita ada artikel ya. Sama-sama kita lihat artikelnya. Geser, ini artikel. Geser. Lebih nggak kelihatan lu sih. Ya gue juga ini begini gue puter Oma. Ntar dulu Oma jadi baca dulu, Eka belum putar. Berkat Dewi Sandra, Tika Ramlan, mantap berhenti menyanyi. Emang nyanyi benar-benar ditinggalin? Enggak, itu sebenarnya artikelnya lumayan agak simpang siur dan aku juga lumayan agak nggak enak sama Kak Dewi. Jadi waktu itu kita memang sempat ngobrol dan sempat kayak ya tukar pikiran Ya. aja, tapi bukan, Kak Dewi memang jadi inspirasi aku karena kan dia ya banyak hal baik ya yang udah dilakuin sama Kak Dewi banget yang kalau dia menginspirasi sih, dia aku baik gitu kan. Tapi keputusan aku untuk berhijab itu bukan karena gara-gara Kak Dewi gitu. Karena banyak hal lah yang bikin aku memutuskan untuk berhijab. Ya, banyak gitu. hal. Ha-ha. Tapi Dewi Sandra hanya menjadi inspirasi. Jadi inspirasi. Dan paling seneng tuh gitu kalau artis bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Betul Ya. sekali. Oke, baik. Untuk ketiganya, baik Sinta, Caca, dan juga Tika. Sekarang ini adalah sudah melakukan perubahan yang jauh lebih baik. Ya, jauh yang orang akhirnya membuat terkesima. Apa hal yang ingin kamu lakukan saat ini setelah kalian berhijab? Dewi Sandra sudah melakukannya, menjadi inspirasi buat banyak orang. Kalau kalian? Siapa dulu? Sinta dulu deh. Oke. Karena gini, public figure itu kan menjadi contoh ya. Kalau kita memberikan contoh yang tidak baik, itu akan dicontoh gini loh. Penampilan kita nih, kalau kita nggak baik diikutin orang itu kan dosanya kita, dosa yang orang mengikuti itu jadi dosanya kita gitu loh. Jadi ya pengennya sih buat diri sendiri sih, kalau saya buat diri sendiri. Jadi Buat diri sendiri berdiri dulu sendiri ya. dulu, bukan buat orang lain. Oke, kalau Cece?
Kalau buat aku ya mungkin kalau untuk ke diri sendiri ya kayak lebih introspeksi diri dan banyak hal yang memang harus diperbaiki dari diri aku gitu ya. Persiapan-persiapan seperti sekarang kita ada di bulan Ramadan gitu. Banyak banget ternyata aku tuh menyesal nih masuk bulan Ramadan tapi 1 bulan sebelum bulan Ramadan bahkan 2 bulan sebelum bulan Ramadan tuh nggak latihan dulu. Jadi sebenarnya tuh kita latihan menawan hawa nafsu tuh bukan di bulan Ramadan sebelumnya gitu. Di bulan Ramadan ini saatnya kita tuh buat dapetin reward gitu loh. Nah saatnya kita tuh buat, makanya orang-orang zaman dulu, orang-orang besar, Masya Allah zaman dulu tuh mereka bisa baca Quran, hatam 2 hari, 3 hari, ya iyalah mereka latihan. Nah kita bukan siapa-siapa, sosok mau hatamin 2 hari 3 hari susah sulit, bukannya nggak boleh, boleh, yang penting kan Allah juga melihat nilai usahanya kita, tapi harusnya tuh saat berusaha dan dalam beribadah itu kita pun juga harus berstrategi gitu loh, sama seperti saat kita berbisnis pun kan kita juga berstrategi, beribadah tuh juga sebenarnya ada strateginya, itu satu. Kedua, setelah aku berhijab seperti ini sih apa yang pengen aku lakukan buat teman-teman yang ada di sekitar aku, buat anak-anak muda yang banyak adalah kajian Vision 99 yang aku bikin itu sih, karena Vision 99 itu aku pengen itu jadi suatu wadah, suatu forum di mana banyak anak-anak muda yang punya banyak pertanyaan baik tentang agama secara langsung maupun tidak langsung, tentang sejarahnya, tentang politik dan semua segala macamnya, insya Allah bisa terjawab di situ. Dan nanti akan ada kelas di Vision 99 9 kali pertemuan setelah bulan Ramadan, mulai bulan Agustus, dan itu alhamdulillah sudah bisa mulai tercapai lah apa yang aku inginkan gitu. Wah, terima kasih Miss Tips. Bukan. Enak ya dia kalau Caca kalau udah ngomong Iya, ya. dia kalau ngomong enak. Enak ya. Tika, kalau Aku juga Tika. tadi sampai merhatiin, udah. Terus cara minumnya gimana Miss Tips? Gue tarik nih benang. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Ya, ya, Jangan ya. lupa minum ini. Dan kalau Tika sendiri? Kalau aku, yang pasti aku pengen jadi orang yang lebih banyak gunanya untuk orang-orang di sekitar aku. Makanya aku sekarang lagi seneng Maaf, ikut. sebentar, boleh. Wendy dorong aku Oma. Kes. Terus orang gue nyender doang. Ya makanya aku lagi seneng ikut acara-acara sosial, campaign acara-acara sosial juga. Karena Ya. menurut aku ketika kita berhijab, kita berkarya bukan, it's not about the money lagi gitu. Bukan tentang material, bukan tentang kita pakai hijab, oh kita jadi tambah populer gitu, bukan itu sih. Tapi kita mau ngapain, kita mau berbuat apa untuk orang-orang di sekitar kita Ya. gitu. Oke. Ayo. Tapi kalau kalian sendiri, setelah akhirnya berhijab, ada di bulan Ramadan ini ada berkah tersendiri nggak? Berkah tersendiri, salah satu berkahnya Dia mah adalah, banyak banget programnya nih bulan ini. salah satu berkahnya adalah setiap malam aku bisa menyapa semua teman-teman di indahnya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah. Coba. Coba sekali. Coba sekali. Kok Kalau gua malam kenapa ya? habis sholat raweh Iya. nonton Iya, biar iya. dapat ilmu, dapat Iya. pelajaran. Gimana, Coba gimana, ngomong coba. lagi buka Coba ya. opening. Coba openingnya. Indahnya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah. Luar biasa. Padahal belum pernah ketemu, Ben. Belum pernah ketemu, Ben. Belum pernah Pagi. ketemu, Ben. Abis pagi ke sini. Sore ada ngabuburit. Malam indahnya Ramadan. Terus sahur. Sahur. Lu melebihi gue ya. Hah? Islam itu indah. Habis sahur. Habis sahur Islam itu indah. Ada. Bisa minum ini. Iya. Oke, nanti gue bikin kos-kosan di belakang. Tapi Kak Ben, penontonnya Kak Ben ini Masya Allah banget loh. Tapi luar Iya. biasa Kalau loh. habis buka puasa, mereka Iya. kalau habis buka puasa, Ah. kita ada sholat maghrib bareng, sholat isya bareng, sholat Ah. tarawih bareng di studionya. Happy, pagi-pagi pasti happy, Oh. gitu mereka luar Tapi, biasa Masya Allah. nih, tadi Kerja pagi. juga, ibadah juga. Tadi pagi nih, ini kejadian bener. Tadi Iya. pagi beneran gue sampai ngomong ke asisten gue nih. Nih, tuh. Koordinatornya itu kan. Jadi dari sahur kita, brownie sahur, langsung lari ke Islam itu. Ayo buruan, pakai baju. Ayo. Terus gue ngomong, wah, gue ngomong ke asisten gue, alhamdulillah ya rezekinya penonton dari sini ke situ, ke sini, ke situ. Kapan lagi? Nggak diajak nonton. Ajak. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies, obrolan manis.